Jangan sebut nama Tuhan, karena tak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar bahwa orang-orang Islam tidak boleh menyebut nama Tuhan? Karena sebutan nama Tuhan itu untuk orang-orang non-Muslim. Jika orang-orang Islam sering menyebut nama Tuhan, maka akan menyebabkan banyak orang Islam yang murtad. Karena orang-orang Islam sudah mengingkari kalimat La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Mohon jawaban dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Qul a'udhu bi rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, Min syarril waswasil khannas, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, Minal jinnati wan nas. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa lafaz atau kata Tuhan, Tuhan, itu dalam bahasa Indonesia sering digunakan untuk memaknai lafaz Rabbun atau Ilahun dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada kata Rabbun, maknanya Tuhan. Ilahun juga Tuhan. Rabbun dan Ilahun oleh para ulama di Nusantara sering diberikan makna Tuhan. Sehingga tidak benar jika dikatakan bahwa orang Islam tidak boleh menyebut kata Tuhan. Akan tetapi, alangkah lebih baiknya jikalau orang-orang Islam lebih bangga dan lebih senang, serta lebih sering menyebut kata Allah, Allah, Allah dengan fasih dalam kehidupan sehari-hari. Allah, jangan Allah. Kalau Allah itu tanpa menggunakan lidah sama sekali, hanya menggunakan bibir. Allah. Allahun artinya ular yang melingkar. Jadi Allah, Allah, ujung lidah ditempelkan di belakangnya pangkal gigi atas. Ujung lidah ditempelkan di belakangnya pangkal gigi atas, pangkal gigi seri atas. Allah, jangan ditekuk lidahnya sama sekali. Allah, jadi hanya ditekan, ditempelkan di pangkal gigi-gigi seri yang atas. Allah. Karena hanya lafaz Allah saja yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Lafaz Allah itu tauqifi, yaitu suatu lafaz yang datang langsung darinya, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hanya lafaz Allah yang tidak bisa diterjemahkan. Ayo, coba artinya apa atau maknanya apa lafaz Allah itu? Kita artikan Allah itu Tuhan, tidak. Allah ya Allah. Allah. Makanya la ilaha illallah artinya, maknanya di dalam bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya di dalam bahasa Inggris, no God but Allah. Jadi jelas lafaz ilahunnya diberikan makna atau diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Ada maknanya Tuhan, ada maknanya God. Tetapi lafaz Allahnya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Oleh sebab itu sebagai identitas yang nyata bagi setiap kaum muslimin, hendaklah lebih sering menggunakan lafaz Allah. Tetapi tatkala kita menjelaskan suatu lafaz yang lain, atau kita menjelaskan kepada orang-orang yang non-muslim,
maka kita juga nggak apa-apa menyebut nama Tuhan, Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jikalau kita hanya menggunakan tidak ada ilah selain Allah, tidak ada ilah. Ilah ini maksudnya apa? Memang dalam bahasa Arab ilahun, tetapi bisa diterjemahkan maknanya Tuhan. Misalnya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji milik Allah Rabbil alaminnya yang menjadi Tuhan. Tuhan seluruh alam. Rabbun adalah Tuhan. Jadi kita memang bisa menggunakan ya ilah, ya Rabb. Tetapi kita juga boleh menggunakan kata ya Tuhanku, wahai Tuhanku. Allahumma anta Rabbi. Allahumma ya Allah anta, engkau ya Allah Rabbi, yaitu Tuhanku. Kalau seandainya misalnya tidak terjemahkan, ya Allah engkaulah Rabbku, Rabbku, boleh. Tetapi juga tidak ada larangan kalau seandainya kita menerjemahkan kata Rabbun itu menggunakan kata Tuhan. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah oleh Muhammad, a'udzu berlindung oleh aku birabbin nasi, dengan Tuhannya manusia. Dengan Tuhannya manusia. Jadi kata Rabbun diartikan Tuhan. Tetapi kalau seandainya tidak diartikan dengan Rabbnya manusia, juga nggak apa-apa. Tetapi sekali lagi tidak ada larangan menyebut kata Rabbun dengan lafaz Tuhan, dengan Tuhannya manusia. Ilahin nas, yaitu Tuhannya manusia. Jadi kata Rabbun bermakna Tuhan, ilah juga Tuhan. Hanya saja di dalam bahasa Arab, Rabbun minat tarbiyah. Tarbiyah adalah Tuhan yang mengatur, yang mendidik, yang mengurus seluruh manusia. Rabbun nas, itu adalah Tuhan pendidikan. Maka disebut rububiyah. Rububiyah adalah Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus segalanya. Itu Rabbun, bermakna Tuhan secara singkatnya. Kemudian ilahin nas, Tuhan manusia. Lah, ilahun dengan kata Rabbun, apa perbedaannya? Kalau Rabbun tadi yang berkaitan dengan Tuhan yang mengatur, mendidik, menjelaskan dan mengurus seluruh manusia. Kalau ilahun biasanya adalah Tuhan yang menjadi sembahan. Ilah adalah Tuhan yang disembah. Tetapi dalam bahasa Indonesia dua-duanya bermakna Tuhan. Rabbun Tuhan, ilahun Tuhan. Hanya saja dalam pelaksanaan prakteknya antara rububiyah dan uluhiyah ini berbeda. Kalau uluhiyah berkaitan dengan Tuhan yang menjadi sembahan. Kemudian ingat bahwa tauhid rububiyah dan uluhiyah itu bukan hanya tauhidnya Wahabi. Karena memang untuk menjelaskan kata Rabbun dan ilahun. Jadi menjadi tauhid rububiyah dan uluhiyah. Ingat, ini bukan hanya tauhidnya Wahabi. Lihat saja di dalam kitab-kitab tasawufnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sering menggunakan kata rububiyah dan uluhiyah. Tetapi anehnya orang-orang awam kalau menyebut kata rububiyah dan uluhiyah itu seolah-olah itu tauhidnya Wahabi. Tauhidnya Wahabi itu ya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini tidak. Ya, tidak hanya milik Wahabi, tetapi miliknya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya terutama para ulama ahli tasawuf. Coba kita lihat saja. Jadi sekali lagi ya, jadi kata Rabbun itu tidak ada larangan, tetapi lebih baik bagi kaum muslimin hendaklah lebih sering mengucapkan lafaz Allah seperti itu. Wallahu taala a'lamu bishawab.